Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriatna Safitri dengan NIM H10112511028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Nah, apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia merupakan proses mengubah bahan kimia menjadi bahan kimia baru dengan sifat yang berbeda dikenal sebagai reaksi kimia. Contohnya ada pembakaran kayu, perkaratan besi, pencernaan makanan. Reaksi kimia mempunyai ciri-ciri ada 5. Yang pertama, perubahan warna, yaitu terjadinya perubahan warna seperti besi yang berkarat. Yang kedua, terbentuknya endapan, yaitu zat padat yang terbentuk dari larutan. Yang ketiga, terbentuknya gas, yaitu terlihat gelembung gas. Dan yang keempat, perubahan suhu, bisa menjadi lebih panas atau lebih dingin. Yang kelima, terbentuknya cahaya, misalnya pada reaksi pembakaran. Selanjutnya ada jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi kombinasi atau yang disebut sintesis. Reaksi kombinasi yaitu 2 atau lebih rekatan bergabung membentuk satu produk tunggal. Contohnya pembentukan molekul air dari gas hidrogen dan oksigen. Yang kedua ada reaksi penggantian tunggal. Reaksi penggantian tunggal yaitu suatu unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur lain yang kurang reaktif dalam suatu senyawa. Contohnya kawat tembaga yang dicelupkan dalam larutan perak nitrat, di mana tembaga mengganti perak. Yang ketiga ada reaksi dekomposisi atau penguraian, yaitu kebalikan dari reaksi kombinasi, di mana suatu senyawa tunggal terurai menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya penguraian air menjadi gas hidrogen dan oksigen melalui proses elektrolisis. Dan yang keempat, reaksi penggantian ganda. Reaksi penggantian ganda yaitu 2 senyawa bertukar pasangan ion untuk membentuk 2 senyawa baru. Contoh reaksi ini antara larutan timbal nitrat dan kalium iodida yang menghasilkan endapan timbal iodida. Selanjutnya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah representasi simbolis dari sebuah reaksi kimia yang menunjukkan rumus kimia reaksi atau reaktan di sebelah kiri dan hasil reaksi produk di sebelah kanan, dipisahkan oleh tanda panah. Cara penulisan reaksi kimia menggunakan simbol unsur dan koefisien. Contohnya ada H2 ditambah O2 menjadi H2O. Ini adalah contoh pembentukan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Ajeng Palina Purisari dengan NIM H1011251024. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal reaksi kimia dan perhitungan mol. Di soal ini kita diminta menyatarakan reaksi pembakaran propana, yaitu C3H8. Reaksinya berlangsung dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Langkah pertama, kita lihat jumlah atom karbon. Pada sisi kiri, C3H8 memiliki 3 atom karbon, maka di sisi kanan kita tuliskan 3 CO2 supaya jumlah karbon seimbang. Langkah kedua, kita lihat jumlah atom hidrogen. Di kiri ada 8 atom hidrogen, sehingga di kanan kita butuh 4 H2O karena 1 H2O mengandung 2 atom hidrogen. 4 kali 2 sama dengan 8, jadi hidrogen seimbang. Langkah ketiga, kita hitung jumlah atom oksigen. Pada sisi kanan ada 3 CO2 yang berarti 6 atom oksigen, ditambah 4 H2O yang berarti 4 atom oksigen. Totalnya 10 atom oksigen. Agar seimbang, di sisi kiri harus ada 5 O2, karena 5 kali 2 sama dengan 10. Dengan demikian, persamaan reaksi yang sudah setara adalah C3H8 ditambah 5 O2 menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Artinya 1
1 molekul propana bereaksi dengan 5 molekul oksigen, menghasilkan 3 molekul karbon dioksida dan 4 molekul air. Perkenalkan, nama saya Sofina Sarmawido dengan NIM H1011251032. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan mol. Apa itu perhitungan mol? Perhitungan mol adalah proses menentukan jumlah mol N suatu zat berdasarkan massa, jumlah partikel atau volume gas. Nah, jumlah mol ini dilambangkan dengan N. Jembatan mol. Jika kita ingin mencari mol dengan massa, yaitu kita harus membagi dengan AR atau MM. Dan jika kita ingin mencari mol dengan volume, yaitu kita harus membagi dengan 22,4. Dan juga kita jika ingin mencari jumlah partikel, mol dengan jumlah partikel, yaitu kita harus membagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk soal ini, kita diminta menghitung mol dari 18 gram glukosa. Langkah pertama, kita hitung IMR glukosa. C ada 6 atom, jadi 6 kali 12 sama dengan 72. H ada 12 atom, jadi 12 kali 1 sama dengan 12. O ada 6 atom, jadi 6 kali 16 sama dengan 96. Jika dijumlahkan, IMR glukosa sama dengan 180. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus mol. Mol sama dengan 18 dibagi 180, hasilnya 0,1 mol. Kesimpulannya, 18 gram glukosa mengandung 0,1 mol zat.